Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman berbahagia, kali ini kita akan coba membahas atau belajar membuat DFD, data flow diagram sederhana, dengan menggunakan aplikasi online yang gratis, yaitu saya pakai Credly.com dengan studi kasus sistem informasi perpustakaan, yang tentunya nanti kita akan coba gambar bagaimana sih membuat DFD-nya. Nah, ya, rekan-rekan yang berbahagia, di sini saya menggunakan notasi-notasi oleh Jordan and Coates dalam pembuatan sistem informasi perpustakaan ini. Nah, yang pertama akan kita lakukan adalah kita membuat diagram level 0 atau diagram 0. Di Credly.com sudah difasilitasi beberapa notasi, itu ada entitas, ada proses, dan juga ada data store ya atau database. Nah, yang pertama kali dibuat di sini adalah kita membuat proses utama di diagram 0, yaitu sistem informasi perpustakaannya. Nah, teman-teman sudah tahu bahwa fungsi proses apa, dan juga tentunya juga fungsi dari entity seperti apa yang sudah pernah kita bahas di mata kuliah sebelumnya. Nah, di sini kita akan membuat dulu entitasnya, yaitu entitas adalah anggota. Tentunya di sini akan memiliki beberapa proses, baik itu dari ID anggota peminjaman, kemudian nanti ada ID anggota, bukti pengembalian, verifikasi, dan juga sanksi. Nah, di sini saya sih intinya lebih mengarahkan atau kita lebih sharing bagaimana pembuatan daripada DFD ini. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa dalam menyusun DFD kita memang harus sudah punya gambaran daripada sistem kita. Tanpa kita memiliki gambaran daripada sistem kita atau alur prosesnya, maka tentunya kita akan kesulitan untuk membuat alur daripada data atau datagram atau diagram flow. Data flow diagram. Di sini untuk diagram level 0 itu saya membuat nantinya ada 3 entitas. Yang pertama adalah anggota, yang kedua adalah calon anggota, dan yang ketiga nanti ada juga petugas perpustakaan, dan ada yang keempat ada 4 maksudnya, itu ada kepala perpustakaan. Nah, masing-masing daripada user ini itu memiliki hak akses atau memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, seperti misalnya tadi calon anggota itu nanti pasti memiliki ID anggotanya, kemudian memiliki juga data pendaftaran. Dan di sini teman-teman bisa menggunakan arrow atau arah panah, yang itu nanti akan berguna untuk bagaimana proses ini diarahkan seperti itu. Misalnya contoh saja, misalnya tadi calon anggota, tentu calon anggota melakukan pendaftaran dulu nih. Setelah melakukan pendaftaran, masuk ke proses, kemudian calon anggota tadi mendapatkan ID anggota. Nah, saya memiliki ID anggota, maka tentu sudah sah atau sudah terdaftar jadi anggota. Seperti yang dibuat di data flow diagram yang di awal, ada entitas di awal, itu anggota dan memiliki ID anggota, kemudian juga sudah memiliki tersimpan data-data dari anggota tersebut. Nah, kemudian ada untuk entitas berikutnya, tadi ada calon dan ada anggota, juga sekarang ada petugas perpustakaan. Jadi kalau petugas perpustakaan ini bisa dikatakan adminnya lah gitu ya, atau memang admin dari atau memang petugas dari perpustakaan. Nah, kita sudah menentukan petugas perpustakaan itu memiliki hak akses apa saja, dia bisa melakukan apa saja, seperti itu. Oke, jadi memang dalam penyusunan level 0 ini perlu digarisbawahi bahwa kita baru menerjemahkan kebutuhan user dalam sistem kita. Jadi kalau kita membuat sistem informasi perpustakaan, saya merencanakan di sini ada 4 user. Nah, jikalau teman-teman ternyata pengen bikin ada 5 user,
ada admin bisa jadi, kemudian mungkin ada kepala perpustakaan, dan juga di atasnya ya teman-teman bisa melakukannya. Oke. Jadi kita dapat melihat di sini. Jadi tanda panah ini mewakili bahwa jikalau data peminjam diproses oleh perpustakaan, maka nanti petugas perusahaan juga dapat mengambil info peminjam. Jadi siapa-siapa yang telah meminjam buku di perpustakaan. Selain itu juga petugas perpustakaan juga bisa mendapatkan info-info orang yang terlambat mengembalikan buku. Jadi memang realitinya kalau di perpustakaan itu biasanya jika ada peminjam yang terlambat mengembalikan buku, maka akan diberi sanksi, yaitu berupa denda. Nah, selanjutnya kepala perpustakaan atau user kepala perpustakaan selalunya dia tidak memiliki proses input. Dia biasanya cuman mendapatkan laporan-laporan, baik laporan anggota, laporan peminjaman, kemudian proses pengembalian bukunya, kemudian juga stok daripada buku di perpustakaan tersebut, dan juga sanksi atau tadi yang kita katakan denda bagi yang terlambat. Nah, di sini kita sudah teman-teman dapat melihat di layar itu lagi proses untuk pembuatan entitas dari pimpinan perpustakaan, atau bisa juga disebut dengan kepala perpustakaan. Dan untuk penamaan teman-teman bebas ya, boleh disesuaikan dengan kebutuhan kawan-kawan. Nah, dalam pembuatan DFD ini memang kita dikatakan mendesain ya, jadi dibikinlah desain semudah mungkin untuk dibaca dan hindari adanya garis-garis atau arah-arah panah yang tertimpa oleh garis lainnya. Jadi memang ada nih syarat-syarat dalam pembuatan DFD ini yang memang mudah dibaca dan bisa dimengerti oleh orang, dan juga lengkap. Nah, ini adalah untuk pembuatan dari level 0 untuk sistem informasi perpustakaan. Nah, Creatly.com ini itu online, dan ini jadi teman-teman bekerja secara online. Terus dia gratis. Memang untuk versi gratisannya itu dibatasi, tidak bisa kita menggambarkan untuk proyek-proyek yang besar atau untuk diagram yang banyak gitu, karena dibatasi hanya 60 tanda panah yang bisa kita, atau 60 row yang bisa kita gambarkan dengan menggunakan versi gratisan ini. Kecuali kalau jika teman-teman ingin berbayar, dan banyak juga aplikasi-aplikasi lain yang bisa teman-teman digunakan. Namun untuk contoh di sini saya menggunakan Creatly.com. Di Creatly.com juga ada fitur untuk ini bisa dikerjakan bersama-sama. Jadi ada bagikan itu ya, ada tombol bagikan. Itu maksudnya nanti teman-teman bisa coba. Itu gunanya untuk misalnya kita satu pekerjaan ini kita share untuk beberapa kawan gitu, atau beberapa orang untuk dalam pengerjaan DFD ini. Nah, ini teman-teman bisa coba. Nah, ini adalah level 0, dan ini ada fitur untuk melihat. Jadi teman-teman sudah bisa melihat hasil daripada rancangannya ini. Yang terpenting adalah teman-teman memahami dulu konsep level 0 ini seberapa jauh dalam penjabarannya, dan memang tidak perlu harus detail ya, karena memang level 0. Nah, kemudian kita akan membuat tahapan kedua, yaitu level 1 atau diagram level 1. Nah, di diagram level 1 ini tentunya adalah penjabaran lebih detail dibandingkan dengan level 0. Sama dalam saran saya untuk dalam pembuatan DFD ini yang perlu kita tentukan adalah pertama adalah prosesnya. Memang tentunya seperti sebelum saya sampaikan, kita sudah dapat gambaran dulu sebenarnya, baik itu dalam coret-coret di kertas atau seperti apa. Jadi dalam pembuatan ini kita sudah terarah, sehingga dalam pendesainan database atau data flow diagram menggunakan aplikasi apapun itu bisa lebih rapi ya, lebih terarah lah gitu. Nah, dalam diagram level 1
ada 4 proses atau 5 proses yang bisa kita buat. Dalam proses pertama itu adalah proses pendaftaran. Nah, dalam pendaftaran ini tentu yang mendaftarkan adalah calon anggota atau orang yang belum terdaftar. Nah, calon anggota itu memasukkan menginputkan data calon anggotanya, kemudian nanti setelah dia berhasil, dia akan mendapatkan ID anggota dalam bentuk mungkin kartu anggota, dan tentunya data anggota tersebut disimpan ke database. Nah, ini tadi kita menggunakan notasi database untuk database anggota. Nah, untuk proses keduanya kita membuat proses dari peminjaman buku. Entitasnya, nah orang-orang yang bisa meminjam buku ini kan berarti dia harus sudah terdaftar menjadi anggota. Nah, kita anggap proses 1 dalam proses pendaftaran anggota itu sudah selesai. Anggota kemudian memasukkan ID anggotanya atau kartu anggotanya, kemudian memasukkan ID bukunya. Nah, kemudian dari proses peminjaman akan diverifikasi apakah kartu anggota atau ID buku tersedia dalam database tadi anggota ya. Nah, kemudian juga selanjutnya nanti peminjaman dalam proses peminjaman buku ini dia akan mengecek apakah benar ID anggota itu terdapat dalam database, atau ID anggota yang ingin meminjamnya apakah telah terdaftar di database. Jadi untuk pembuatan diagram level 1 ini teman-teman memang harus sudah bisa menggambarkan atau sudah bisa melihat apakah data-data yang proses ini sudah lengkap atau sudah teruraikan dengan benar gitu. Karena kita tahu suatu sistem dengan level user yang banyak tentu memiliki alur proses yang besar, yang banyak pula, dan juga alur daripada data. Ini kita masih membuat di proses kedua. Kemudian di sini admin sudah mulai melakukan aksinya. Arti kata ada prosesnya di sini. Tentunya admin adalah nanti yang memverifikasi apakah anggota tersebut bisa meminjam ataupun tidak bisa meminjam dikarenakan apakah buku tersedia atau tidak tersedia gitu ya. Nah, sini kita lagi membuat database peminjaman. Nah, jadi saat nanti buku itu bisa dipinjam, maka nanti anggota tersebut di data-datanya kemudian direkam atau dimasukkan ke dalam database bahwa mahasiswa atau anggota tersebut memiliki riwayat peminjaman dan juga riwayat daripada buku yang dipinjam. Nah, untuk proses yang ketiga adalah proses pengembalian buku. Tentu setelah dipinjam itu ada proses dikembalikan. Nah, dalam proses pengembalian ini buku itu akan dicek, dicek ID buku akan dicek, kemudian kartu anggotanya juga akan dicek, kemudian apakah ada denda maka akan dicek juga. Nah, kalau ada data denda atau memang dendanya ada, maka data denda akan dimasukkan ke dalam database peminjaman, dan juga data peminjaman juga akan dimasukkan dalam peminjaman tadi ya, pengembalian buku. Nah, begitu juga nanti untuk ID bukunya. Nah, ini adalah simulasi atau tutorial singkat jikalau teman-teman ingin membuat DFD untuk proyek-proyek atau aplikasi
apa saja. Jadi teman-teman sudah bisa membuat DFD, baik itu dengan aplikasi banyak ada berbagai aplikasi yang tersedia di internet ini untuk aplikasi pembuatan DFD. Oke, kuncinya yang seperti saya katakan di awal tadi adalah teman-teman harus sudah punya coretan-coretan atau desain-desain gambar-gambar untuk bagaimana data itu dibuat. Nah, untuk mendapatkan gambar data dibuat, tentu teman-teman sudah tahu alur proses daripada aksi-aksi setiap usernya. Seperti itu. Silakan setelah tutorial daripada video ini, kawan-kawan bisa mencoba untuk membuat diagram sederhana dari aplikasi-aplikasi, ataupun teman-teman bisa mencari contoh-contoh DFD yang sudah tersedia dan teman-teman bisa menggambarnya ulang. Ini penting ya, agar teman-teman lebih bisa atau lebih memahami fungsi-fungsi setiap notasi yang ada di dalam pembuatan DFD. Nah, dikarenakan tadi saya katakan di awal bahwa terbatas untuk Kertly.com ini untuk versi gratisannya, maka tidak selesai ya saya gambarkan untuk level satunya saja. Jadi memang pada intinya level 1 adalah menguraikan proses-proses pada level 0, dan juga nanti level 2 menguraikan daripada level 1. Jadi semakin banyak levelnya, maka semakin lengkap gambar teman-teman dan semakin jelas, semakin detail dan semakin jelas bagaimana alur proses data yang rekan-rekan dari sistem yang rekan-rekan buat. Jadi ini perancangan sistemnya. Oke, sekian dulu tutorial singkat membuat DFD untuk sistem informasi perpustakaan ini menggunakan Kertly.com. Teman-teman bisa mencoba di aplikasi lain dan dengan studi kasus atau kasus-kasus lainnya. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gini nih, kalau misalnya gratisan, nah ini dia minta di upgrade dulu nih, hanya sampai bisa sampai dengan tahap ini. See you again. Thank you.